Di medan perang Kurukshetra yang sunyi sebelum badai, Arjuna berdiri tegak. Busur Gandiva di tangannya, namun jiwa di dalamnya runtuh. Di seberangnya, barisan keluarga, guru, dan saudara siap dibunuhnya. Saat itulah, di antara dua pasukan yang membeku, sang Sais merapal kalimat yang akan mengguncang dunia. Inilah saatnya, Arjuna. Perang terhebat dalam sejarah manusia akan dimulai, bukan dengan teriakan, tetapi dengan sebuah keraguan. Dunia menyambut kedatangannya bukan dengan desiran selimut, melainkan dengan gemuruh petir yang membelah langit Hastinapura. Ia lahir dari mantra, pemanggil Kunti, bukan doa untuk seorang anak, melainkan pemanggilan kekuatan tertinggi. Dewa Indra, sang penguasa kahyangan yang diliputi kecemasan melihat kekuatan Asura merajalela, menurunkan esensi terbaiknya. Arjuna adalah proyek genetika ilahi, sebuah senjata pamungkas yang dibentuk dari cahaya, ambisi langit, dan darah manusia. Seluruh alam semesta menarik nafas, para dewa lain melirik dengan harapan, sementara makhluk halus di penjuru bumi bergidik merasakan getaran kelahirannya. Tangisnya yang pertama terdengar seperti kertakan logam yang ditempa, seakan tubuh mungil itu sudah merasakan beban takdirnya. Para peramal berbisik tentang garis tangannya yang menyerupai anak panah yang melesat, tentang bola matanya yang memantulkan api perang yang belum terjadi. Ia adalah putra Kunti, tetapi lebih merupakan anak kandung dari sebuah peringatan kosmis. Peringatan bahwa keseimbangan dunia akan segera dirobek. Dari rahim ibunya, ia tidak membawa kemurnian bayi, melainkan kutukan, sekaligus anugerah, kehebatan yang mustahil disangkal, dan tanggung jawab yang mustahil dipikul. Langit memberinya kekuatan, tetapi bumi yang akan memberinya luka. Dan di sanalah, pada detik pertama kehidupannya, konflik abadi Arjuna dimulai antara menjadi instrumen dewa yang sempurna dan tetap menjadi manusia yang rapuh. Dengan tubuh yang telah dibentuk oleh intisari petir Indra dan jiwa yang telah dikandung untuk suatu pertempuran kosmik, Arjuna kecil pun dibawa meninggalkan kesunyian hutan tempat kelahirannya. Ruang latih Resi Drona di Hastinapura lah yang kini menjadi dunia barunya, sebuah arena di mana benih ilahi itu akan ditanam, disiram dengan disiplin besi, dan dipaksa tumbuh melesat ke arah satu-satunya tujuan, menjadi senjata terbaik. Peralihan dari keheningan alam ke gemuruh istana adalah transisi yang brutal. Dari penerima anugerah pasif menjadi subjek pendidikan aktif yang keras. Hutan memberinya jiwa dewa, Hastinapura akan memberinya tangan pembunuh. Hastinapura menjadi sangkar tempat elang muda itu ditempa. Di bawah mata elang Resi Drona yang tak pernah berkedip, setiap hari Arjuna diubah dari bocah bangsawan menjadi mesin perang yang presisi. Latihannya bukan sekadar olah tubuh, itu adalah ritual penghilangan jiwa. Setiap anak panah yang melesat dari busurnya melubangi angin dan target kayu, sekaligus melubangi sisa-sisa kemanusiaan dalam dirinya. Drona mengajarkannya bahwa seorang pemanah sejati harus melihat dunia hanya sebagai kumpulan sasaran dan bukan sasaran. Pelajaran ini tertanam dalam, membekas lebih dalam daripada otot. Puncaknya adalah ujian memanah burung mata. Di hadapan seluruh istana, Arjuna membidik. Saat Drona bertanya apa yang ia lihat, jawabannya bukan burung, bukan pohon, bukan langit, hanya mata, hanya titik kecil itu. Ia menembak dan panahnya tepat sasaran. Sorak-sorai memenuhi arena. Itu adalah kemenangan teknik mutlak, tetapi juga kekalahan empati pertama. Ia merayakan kemampuan untuk mereduksi makhluk hidup menjadi sekadar titik geometris. Namun, di puncak euforia itu, seorang pemuda tak dikenal melangkah maju, karena
Dengan kemampuan yang setara, bahkan mungkin lebih alami karena menantangnya. Mata mereka bertemu, dan dalam tatapan itu, Arjuna melihat bayangannya sendiri yang terlantar. Seorang pemanah hebat tanpa takhta, tanpa pengakuan, hanya dengan api ambisi yang menyala-nyala. Penolakan terhadap karena statusnya yang rendah membuat kemenangan Arjuna terasa hampa, terkontaminasi oleh ketidakadilan yang ia saksikan secara pasif. Saat Karna pergi dengan malu dan dendam membara, Arjuna berdiri dengan piala di tangan dan keraguan pertama yang menggerogoti jantungnya. Ia telah menguasai seni memanah, tetapi mulai kehilangan pegangan pada seni menjadi manusia. Setelah lulus dengan pujian, pesta kemenangan cepat berubah menjadi jerat. Undangan ke Varanavata dari Duryudana berbalut madu, namun berisi intisari racun. Istana megah yang disiapkan, Lachhagraha, ternyata adalah ilusi kayu dan getah yang mudah terbakar. Sebuah peti mati mewah yang menunggu pesta api. Malam itu, kegelapan pecah oleh jilatan api yang rakus. Suara kayu melengkung dan retak menggantikan tembang tidur. Dalam kepungan asap yang membutakan dan panas yang melumerkan akal sehat, naluri kesatria Arjuna bangkit. Bersama Bima, dengan kuku dan kekuatan putus asa, mereka mencakar dinding istana yang menipu, membuka jalan pelarian melalui terowongan bawah tanah yang sempit, lembab, dan gelap gulita, seperti kembali ke liang kubur atau rahim. Mereka merangkak, terengah-engah, kulit terkelupas oleh batu kasar, meninggalkan identitas lamanya untuk dilalap si jago merah. Saat mereka muncul di ujung terowongan, wajah mereka hitam oleh jelaga, mata mereka merah oleh asap, dan air mata yang tidak sempat tumpah. Mereka bangkit, bukan sebagai pangeran, melainkan sebagai hantu-hantu yang hidup. Penyamaran yang mereka lakukan setelahnya bukanlah sekadar taktik. Itu adalah kulit baru yang harus dipakai, identitas lama yang harus dimatikan. Jubah Brahmana miskin itu menutupi tubuh Arjuna, tetapi tidak bisa menyembunyikan gemuruh trauma pengkhianatan yang kini bersarang di dadanya. Api yang membakar istana itu tidak hanya menghanguskan kayu, tetapi juga membakar naivitas terakhirnya. Bayang-bayang tarian api itu akan selamanya menempel di retina Arjun, pengingat abadi bahwa kepercayaan adalah kemewahan paling berbahaya di dunia yang penuh tipu daya. Pemanah terhebat itu telah selamat, tetapi jiwa bocah yang percaya telah tewas di dalam kobaran itu. Hidup dalam pelarian, mereka tiba di kerajaan Pancala dengan menyamar sebagai Brahmana Papa. Di sana, kabar tentang Sayembara Drupadi mengguncang negeri. Sasaran yang mustahil, sebuah ikan kayu yang berputar di atas roda, hanya bisa ditembak dengan memantulkan panah pada permukaan minyak di bawahnya. Para kesatria gagal satu persatu. Dengan jiwa yang masih berbekas jelaga kebakaran, Arjuna maju. Tubuhnya ingat pada pelajaran Drona. Jiwanya dihaluskan oleh kepahitan pengkhianatan. Ia membidik bukan dengan ambisi memenangkan putri, tetapi dengan naluri bertahan hidup yang tajam. Panahnya melesat, memantul, dan tepat menancap. Sorak-sorai meledak. Tapi kemenangan ini bukan milik Arjuna sang pangeran. Itu adalah kemenangan seorang Brahmana tak dikenal. Saat mereka pulang, Kunti yang tak melihat berkata, "Bagilah rata apa yang kalian dapatkan." Kalimat itu yang dimaksudkan untuk sedekah makanan menjadi fatwa yang mengikat. Drupadi, hadiah yang hidup, harus dinikahi oleh kelima Pandawa. Bagi Arjuna, ini bukan awal kisah cinta, melainkan awal belenggu karma kolektif. Drupadi menjadi simbol persatuan mereka, sekaligus akar perseteruan abadi dengan Kurawa yang menginginkannya. Arjuna memenangkan seorang ratu, tetapi kehilangan hak untuk memiliki cinta yang utuh dan sederhana.
Pernikahan ini adalah persekutuan politik, sumpah setia bersaudara, dan kutukan psikologis. Semua terangkum dalam satu sosok wanita yang akan menentukan naik turun takdir mereka. Daripada pengantin, Drupadi lebih seperti panji perang yang mereka angkat bersama, dan panji itu akan berkibar paling gagah, sekaligus paling tercabik di medan Kurukshetra. Dendam Duryudana yang membara memaksa Dhritarashtra membagi kerajaan. Di tengah hutan yang dijanjikan, Pandawa membangun Indraprastha, sebuah kota istana yang muncul dari ilusi, mahakarya arsitektur Maya Sang Danawa. Namun, di balik kemilau tembok emas, retak pertama muncul dalam kehidupan rumah tangga mereka. Suatu ketika, Arjuna secara tidak sengaja memasuki kamar tempat Yudhishthira dan Drupadi sedang bersama. Menurut aturan yang mereka buat sendiri, ini adalah pelanggaran yang mengharuskannya menjalani pengasingan. Ini bukan hukuman, melainkan jalan keluar yang ditakdirkan. Arjuna memulai tirtha yatra, ziarah spiritual ke tempat-tempat suci. Namun perjalanan ini jauh lebih dalam dari sekadar ziarah. Ini adalah pelarian dari takhta dan istri untuk menemukan diri di luar label Pandawa. Dalam pengembaraannya, ia memasuki dunia yang tak tersentuh politik Hastinapura. Di tengah pengasingannya, Arjuna mendapati sungai yang berkilau seperti cermin langit. Di sanalah Ulupi, putri naga, muncul dari kedalaman air. Matanya memantulkan cahaya yang lembut namun penuh kekuatan. Ia menatap Arjuna bukan sebagai senjata dewa, tetapi sebagai manusia yang lelah dan rapuh. Arjuna, yang terbiasa memikul beban dharma dan perang sejak anak-anak, merasakan ketenangan yang tak pernah ia temui. Motivasi Arjuna di sini sederhana, mencari penerimaan dan kehangatan, bukan kemenangan atau kekuasaan. Pernikahannya dengan Ulupi adalah pelarian emosional dari beban dunia, sekaligus pengakuan bahwa di balik kesaktian, ia masih seorang manusia yang butuh cinta dan perlindungan. Beberapa langkah perjalanan kemudian, Arjuna tiba di Manipura, di mana Citrangada, putri kesatria, menunggu. Berbeda dengan Ulupi, Citrangada menuntut pengakuan sebagai individu. Ia tidak ingin Arjuna datang sebagai pahlawan atau senjata dewa, tetapi sebagai pria yang sungguh mencintai dan menghormatinya. Arjuna, yang telah terbiasa menundukkan diri pada dharma dan latihan keras, kini merasakan dilema. Bagaimana menyeimbangkan kasih sayang dengan tanggung jawab besar yang menempel padanya? Dalam pernikahan ini, sisi manusiawinya benar-benar muncul. Ia belajar mendengar, menghormati, dan merasakan cinta sebagai hubungan sejati, bukan sekadar ikatan strategis atau simbol status. Dari dua pernikahan ini lahir Iravan dan Babruvahana, anak-anak yang menjadi pengingat akan sisi manusia Arjuna yang tetap hidup meski dunia menuntutnya menjadi senjata pamungkas. Setiap langkah bersama Ulupi dan Citrangada bukan hanya perjalanan fisik, tetapi juga perjalanan batin. Pelajaran tentang kepercayaan, kelembutan, dan penerimaan. Dalam momen ini, Arjuna bukan hanya pahlawan atau pemanah legendaris, tetapi pria yang menemukan kehangatan dan cinta dalam dunia yang penuh perang, intrik, dan kesulitan. Kedua pernikahan ini menegaskan bahwa bahkan kesaktian tertinggi tidak menghapus kebutuhan terdalam manusia untuk dicintai dan merasakan kedamaian batin. Saat ia kembali ke Indraprastha, ia membawa kedamaian yang baru ditemukan. Tapi dunia tak membiarkan dirinya tenang. Untuk upacara Raja Suya Yudhishthira, Arjuna dikirim untuk menaklukkan kerajaan-kerajaan utara. Setiap kemenangan militer menambah kemegahan upacara, tetapi juga menumpuk bara kecemburuan di hati Duryudana. Saat Yudhishthira dinobatkan sebagai Maharaja, sorak-sorai di Indraprastha menggema seperti janderang perang di telinga Hastinapura.
Puncak kejayaan Pandawa ini adalah batu nisan pertama bagi perdamaian. Api yang telah dipadamkan di Lajhagraha kini menyala kembali, kali ini di dalam hati, dan siap membakar segalanya. Bara kecemburuan itu akhirnya menemukan oksigennya dalam lemparan dadu. Atas undangan licik, Yudhistira yang polos terjebak dalam permainan yang dirancang Sangkuni. Satu persatu, harta, kerajaan, saudara-saudaranya, dan akhirnya Drupadi hilang. Kekalahan itu bukan sekadar kehilangan materi, tetapi penjungkir balikan total dharma. Drupadi yang dihina di depan majelis dengan pakaian diseret menjadi gambaran nyata kehancuran harga diri mereka. Meski akhirnya dibebaskan, syaratnya adalah pengasingan 12 tahun di hutan, ditambah 1 tahun penyamaran tanpa dikenal. Vanavasa, 12 tahun di hutan belantara, menjadi ruang penyepian yang pahit. Bagi Arjuna, ini bukan lagi ziarah sukarela, melainkan pengusiran. Di tahun-tahun awal, ia mengasah kesaktiannya, mendapatkan senjata dewata dari para dewa. Namun, puncak pengasingannya adalah saat ia meninggalkan keluarganya sendiri, diangkat ke kahyangan, Suwarga oleh ayahnya, Indra. Di sana, ia hidup sebagai dewa, bertempur melawan pasukan Asura Nivatakavaca, dan belajar tarian dari bidadari. Pengalaman di surga ini menjadikannya asing bagi dunia manusia. Ia kembali dengan wawasan kosmik yang membuat penderitaan duniawi terasa kecil, namun juga dengan jarak emosional yang berbahaya. Sekembalinya ke bumi, di tengah kesuraman hutan, cahaya itu datang. Subhadra, adik Krishna. Melalui petualangan yang penuh strategi penculikan yang direncanakan, Arjuna menikahinya. Pernikahan ini adalah penyatuan politik dan spiritual yang paling murni dalam hidupnya. Dari rahim Subhadra, di tengah ketidakpastian pengasingan, lahir Abhimanyu. Bayi itu menjadi simbol harapan dan korban masa depan. Cahaya yang menyala paling terang justru sebelum gelap gulita. Kelahirannya adalah kebahagiaan terakhir yang murni bagi Arjuna sebelum takdir memanggil mereka semua menuju pembantaian terakhir. Tahun ke-13, syarat terberat, Agyatavasa. Mereka harus hidup menyamar tanpa bisa dikenali, atau pengasingan akan berulang. Arjuna memilih transformasi yang paling radikal. Di kerajaan Matsya, ia menjadi Brihanala, seorang guru tari banci dengan suara melengking, gerakan lemah gemulai, dan tubuh yang dibungkus kain sari. Ini adalah penyangkalan diri total. Senjata sakti, busur Gandiva, keahlian memanah yang menggetarkan langit. Semua dikubur di bawah persona seorang pelayan istana yang menghibur. Di balik tariannya yang anggun, jiwa kesatria itu menjerit. Setiap hari ia harus menundukkan pandangan, menahan diri saat penghinaan ringan dilontarkan, menyembunyikan gairah perang di balik senyuman seorang penghibur. Transformasi ini bukan hanya fisik, melainkan pembersihan spiritual melalui penghinaan. Namun, saat ujian terbesar datang, pasukan Kurawa menyerbu Matsya untuk merampok ternak, Brihanala tidak bisa tinggal diam. Dengan izin Raja Virata, ia mengangkat busur lagi. Saat ia naik ke kereta perang, perubahan dirinya menggemparkan. Dari guru tari yang lembut, ia berubah menjadi badai kematian yang dingin. Sendirian, ia menghadapi pasukan besar Bhishma, Drona, Karna, dan Duryodhana. Ini bukan sekadar pertempuran, ini adalah deklarasi. Setiap anak panah yang melesat adalah teriakan balas dendam atas 13 tahun penghinaan. Ia mengalahkan mereka semua, membuktikan satu kebenaran pedih. Arjuna yang telah kehilangan segalanya, nama, tahta, harga diri, adalah Arjuna yang paling mematikan. Kemenangan di Matsya adalah kemenangan terakhir sebelum badai, sekaligus bukti bahwa mereka telah siap kembali ke panggung utama untuk drama terakhir.
Sebelum kereta perang Arjuna meluncur ke Kurukshetra, Yudhistira sebagai pengejauhan tahan Dharma melakukan upaya terakhir untuk perdamaian. Ia mengirim Krishna sendiri sebagai duta agung ke Hastinapura. Dalam majelis penuh Kurawa di hadapan para sesepuh dan sekutu, Krishna menyampaikan tawaran yang sangat sederhana dan adil. Berikan Pandawa 5 desa saja, hanya 5. Itulah yang mereka minta sebagai haknya, bukan seluruh kerajaan. Suasana tegang, Bima menggertakkan gigi, Arjuna menunduk, berharap. Ini adalah jalan keluar yang elegan, cara untuk menghindari pertumpahan darah tanpa kehilangan muka. Namun di singgasana, Duryudana tertawa. Tertawanya dingin, penuh keangkuhan yang mematikan. Aku tidak akan memberikan mereka tanah selebar ujung jarum pun, serunya, bahkan mengancam akan memenjarakan Krishna, sang Tuhan yang sedang berusaha sebagai juru damai. Penolakan itu bukan lagi soal tanah atau tahta, itu adalah penegasan nafsu buta. Duryudana lebih memilih perang total daripada membiarkan sepupunya bangkit sekecil apapun. Ia disihir oleh bayangan, masa lalu, kecemburuan di masa kanak-kanak, aib kekalahan di sayembara, dan rasa rendah diri yang telah berubah menjadi kebencian yang membara. Saat Arjuna mendengar penolakan itu, segalanya menjadi jelas. Jalan damai telah tertutup rapat. Keraguannya bukan lagi tentang apakah harus berperang, tetapi tentang bagaimana menjalani takdir yang kini tak terelakkan. Penolakan Duryudana adalah penegasan terakhir bahwa kekerasan adalah satu-satunya bahasa yang dipahami keangkaran. Misi Krishna yang gagal itu mengubah Arjuna. Keraguannya mulai mengkristal menjadi sebuah keputusan yang berat. Ia melihat bahwa perang ini bukan lagi untuk merebut tahta, tetapi memotong tumor kejahatan yang sudah mengganas. Damai telah mati di tangan Duryudana. Kini yang tersisa hanya bahasa panah dan pedang. Jalan menuju perang telah mulus. Kurawa menolak mengembalikan kerajaan meski masa pengasingan usai. 2 delegasi berangkat ke Dwaraka. Arjuna mewakili kebenaran, Duryudana mewakili keserakahan. Keduanya ingin sekutu terhebat Krishna. Duryudana masuk lebih dulu, menemukan Krishna tidur. Ia duduk di kursi dekat kepala, yakin akan posisi terhormat. Arjuna masuk belakangan dan dengan rendah hati duduk di tanah dekat kaki Krishna. Saat Krishna terbangun, matanya melihat Arjuna terlebih dahulu. Ditawari pilihan, Krishna sendiri sebagai sais yang tidak akan bertarung, atau seluruh pasukan Narayana yang perkasa. Duryudana, si pragmatis, bersorak mendapat pasukan besar. Arjuna, sang pencari, memilih Krishna. Ini bukan sekadar taktik, ini adalah penyerahan diri spiritual. Ia memilih kebijaksanaan di atas kekuatan, bimbingan di atas pasukan. Namun, pilihan agung itu runtuh di hari pertama perang. Di medan Kurukshetra, barisan musuh terbentang. Di sana, di seberangnya, berdiri kakek yang mengasuhnya, Bhishma, guru yang mendidiknya, Drona, saudara-saudara sepupunya, dan sahabat masa kecilnya. Tubuhnya menggigil, busur Gandiva yang legendaris terasa berat bagai gunung. Apa gunanya kerajaan ini, Krishna, jika dibangun di atas kuburan keluarga sendiri? Jeritnya. Ini adalah Vishada Yoga, kegelapan jiwa yang paling dalam. Semua identitasnya sebagai kesatria, pemenang, pangeran, runtuh. Ia hanyalah seorang lelaki yang dilanda keraguan eksistensial. Melihat dengan jelas bahwa kemenangan apapun di sini akan terasa seperti kekalahan. Ia meletakkan busurnya, berkata ia tak akan bertarung. Puncak kehebatannya justru dimulai dengan keinginan untuk lari. Penolakan Duryudana itu adalah palu godam terakhir yang memecahkan ilusi. Segala jalan damai telah buntu. Di medan Kurukshetra yang sunyi sebelum badai, Arjuna menyadari bahwa kata-kata tak lagi berguna.
Namun, saat keretanya maju ke garis depan dan barisan musuh dengan wajah-wajah yang dikenalnya sejak kecil, terbentang jelas, justru badai dalam dirinya lah yang meledak. Keputusannya untuk berperang bertubrukan dengan kemanusiaannya yang paling purba. Di tengah lumpur Kurukshetra yang sudah mulai basah oleh firasat darah, Arjuna terduduk lemas. Saat itulah, di atas kereta perang yang menjadi panggung paling agung dalam sejarah, Krishna menyampaikan Bhagavad Gita. Ini bukan pidato motivasi, melainkan revolusi kesadaran. Krishna membongkar ilusi Arjuna lapis demi lapis, bahwa tubuh hanyalah pakaian tua, bahwa kewajiban, dharma, seorang kesatria adalah bertarung untuk kebenaran, dan bahwa tindakan harus dilakukan tanpa keterikatan pada hasil. Kau berhak atas tindakan, tapi bukan atas buahnya, sabdanya. Ajaran ini merontokkan ego Arjuna. Ia melihat Krishna menjelma sebagai Virat Swarupa, wujud semesta yang menelan segala yang ada dan yang akan ada. Di dalam mulut kosmis itu, ia melihat Bhishma, Drona, dan semua kesatria lain sudah tercerna. Kematian mereka hanyalah ilusi dalam permainan kekal Sang Pencipta. Keraguan runtuh. Arjuna bangkit, bukan sebagai pemanah yang penuh dendam, tetapi sebagai instrumen dharma yang sadar. Arjuna berdiri di atas kereta, dada sesak, pandangannya tertuju pada barisan keluarga dan guru yang akan dilawannya. Rasa bimbang menelan setiap napasnya. Hatinya tertarik antara kewajiban sebagai ksatria dan kasih sayang yang dalam terhadap orang-orang yang dicintainya. Setiap wajah yang dikenalnya, Bhishma, Drona, saudara, sahabat, membuat busur di tangannya terasa berat dan anak panah seakan kehilangan tujuan. Gelombang ketakutan, rasa bersalah, dan kebingungan membanjiri pikirannya. Suara perang di sekitar hanyalah gema yang tak bisa menembus kerapuhan hatinya. Ia merasa terpecah, seakan harus memilih antara melanggar hati nurani atau mengingkari dharma, sementara dunia menunggu tindakannya dengan napas tertahan. Namun, kesadaran itu tak membuat pembunuhan menjadi mudah. Setiap musuh besar yang dijatuhkannya meninggalkan luka yang berbeda. Bhishma. Ia harus bersembunyi di belakang Shikhandi, seorang yang adalah reinkarnasi Amba, karena Bhishma bersumpah tak akan melawan wanita. Anak panahnya yang melesat menusuk kakeknya sendiri adalah pelajaran pertama, bahwa Dharma kadang meminta pengorbanan kehormatan pribadi. Jayadratha dihantui sumpah bunuh diri. Jika gagal membunuhnya sebelum matahari terbenam, Arjuna bertarung dengan keputusasaan. Saat Krishna menciptakan ilusi gerhana untuk mengelabui musuh, Arjuna memanfaatkannya dan memenggal kepala Jayadratha. Kemenangan ini terasa licik, bukan jaya, karena pertarungan paling personal. Di hari ke-17, roda kereta Karna terperosok. Saat Karna turun untuk mendorongnya, ia memohon waktu sesuai aturan perang. Tapi Arjuna diingatkan oleh Krishna akan semua ketidakadilan yang Karna lakukan, terutama pada Abhimanyu, menembak panahnya saat Karna lengah. Karna tewas. Kemenangan ini pahit. Saat identitas Karna sebagai saudara tertuanya terbongkar belakangan, rasa bersalah itu menjadi luka yang tak pernah sembuh, mengubah kemenangan militernya menjadi kekalahan moral yang abadi. Kemenangan di Kurukshetra ternyata hanya jeda, bukan akhir. Sementara asap pertempuran mulai menghilang dan upacara penguburan para pahlawan dilaksanakan, sebuah bayangan dendam lain telah menyala, bukan dari medan perang yang terbuka, melainkan dari kegelapan malam dan hati yang terluka parah. Dendam yang tidak mengenal aturan kesatria, yang akan menodai kemenangan mereka dengan noda paling keji. Dendam itu tidak mati bersama bunyi terompet perang. Malam itu, saat Pandawa berpesta pora merayakan kemenangan yang pahit,
asap kebakaran lain mulai mengepul. Aswatthama, putra Drona yang kehilangan segalanya, menyusup ke perkemahan tidur dengan diam-diam. Bukan untuk bertarung, tetapi untuk pembantaian. Dengan senjata terlarang, ia membakar tenda-tenda dan membantai orang-orang yang sedang lelap, termasuk Drestadyumna, si pembunuh ayahnya, Shikhandi, dan yang paling mengerikan, kelima putra Drupadi. Ia pikir itu adalah Pandawa. Keesokan harinya, kabar duka yang lebih pedih dari kekalahan perang pun tiba. Drupadi menjerit, mengutuk, dan menuntut balas. Arjuna, dengan sisa tenaga dan rasa bersalah yang dalam, berjanji akan membawakan kepala Aswatthama. Dalam pengejaran yang mencekam, mereka menemukan Aswatthama di tepi sungai. Bukan duel kesatria yang terjadi, melainkan pelepasan senjata pemusnah massal. Aswatthama dalam keputusasaannya melepaskan Brahma Shirastra, senjata Brahma yang bisa memusnahkan keturunan musuhnya. Arjuna membalas dengan senjata yang sama. Dunia bergetar. Saat dua kekuatan kosmik itu hendak bertubrukan, para resi turun tangan. Tarik kembali senjatamu, perintah mereka. Arjuna dengan latihan spiritualnya berhasil menarik senjatanya. Aswatthama tidak bisa. Senjata itu harus pergi ke suatu tempat. Aswatthama mengalihkannya ke satu-satunya keturunan Pandawa yang tersisa. Janin di rahim utara, istri Abhimanyu yang telah menjanda. Krishna dengan kekuatannya menyelamatkan sang janin yang kelak menjadi Parikesit. Sebagai hukuman, Arjuna tidak membunuh Aswatthama, tetapi melakukan sesuatu yang lebih kejam, mencabut permata di dahinya, sumber segala kesaktian dan kehormatannya. Aswatthama dikutuk untuk mengembara abadi dengan luka yang tak pernah sembuh di dahinya. Hidup selamanya dalam penderitaan sebagai bayangan yang dikutuk. Kemenangan atas Aswatthama tidak terasa seperti kemenangan. Itu adalah pemakaman terakhir untuk segala kesucian dalam peperangan. Hastinapura, kerajaan yang telah direbut dengan harga mahal, terasa seperti istana hantu. Setiap lorongnya menggema tangis para janda, setiap singgasananya terasa dingin oleh ingatan akan pemilik sebelumnya. Arjuna, kini penasihat utama Yudhistira, berjalan di antara pilar-pilar megah dengan jiwa yang compang-camping. Ia memerintah, tetapi keputusannya selalu diselubungi bayangan Abhimanyu yang gugur muda, Iravan yang dikorbankan, dan wajah-wajah guru yang ia bunuh. Kemenangan terasa seperti kudis yang tak bisa digaruk, gatal dan menyiksa. Namun, karma belum selesai dengannya. Suatu tugas membawanya ke Manipura, kerajaan tempat istrinya yang terlupakan. Chitrangada memerintah. Di sana, ia bertemu seorang pangeran muda yang tangguh, Babruvahana. Tanpa diketahui keduanya, inilah pertemuan pertama antara ayah dan anak. Sebuah kesalahpahaman mungkin didorong oleh takdir memicu duel. Arjuna, sang pemenang perang Bharatayuddha, dengan angkuh menganggapnya sekadar remaja. Namun, Babruvahana adalah darah dagingnya, mewarisi keperkasaan dan kesaktian. Dalam pertarungan itu, sebuah panah menghujam dada Arjuna. Sang pembunuh Karna, Bhishma, dan puluhan kesatria agung tumbang oleh anak kandungnya sendiri. Ia terbaring sekarat, menyadari ironi yang kejam. Ia yang membunuh begitu banyak ayah, kini sekarat di tangan putranya. Namun, di ambang kematian, penyelamat datang bukan dari dunia kesatria, melainkan dari dunia yang ia tinggalkan. Ulupi, istri naganya. Dengan kesaktian dunia bawah, ia menghidupkan kembali Arjuna. Kebangkitan ini adalah pelajaran terakhir yang pahit. Kehidupan dan cinta yang ia abaikan dalam misi besarnya, Ulupi, Chitrangada, justru menjadi penyelamatnya dari kematian yang sia-sia. Ia bangkit dengan pengertian baru bahwa kemenangan sejati bukanlah menguasai takhta,
tetapi berdamai dengan segala konsekuensi dari darah yang telah ditumpahkan. Kembali ke Hastinapura, ia adalah orang yang berbeda, seorang pemenang yang akhirnya mengerti betapa mengerikannya harga sebuah kemenangan. Selama puluhan tahun, satu penopang yang membuat dunia pasca perang masih bisa ditanggung, keberadaan Krishna. Sahabat, sais, guru, dan manifestasi Tuhan itu adalah kompas hidup Arjuna. Selama Krishna ada, kekalahan sekalipun terasa bermakna, kemenangan terasa suci. Namun, takdir bahkan tak mengampuni sang penjelmaan. Berita tentang mangkatnya Krishna di hutan dalam sebuah kecelakaan, pemburu yang menyedihkan dan penuh teka-teki, menghantam Arjuna bagai gempa jiwa. Saat ia pergi ke Dwaraka untuk membantu prosesi pemakaman, ia menyaksikan langsung kehancuran kota lautan itu. Lebih dari itu, ia merasakan sebuah kehampaan yang aneh dalam dirinya. Ia mengambil busur Gandiva, mencoba menariknya. Otot-ototnya yang dahulu perkasa terasa seperti kapas. Ia mencoba memanggil mantra untuk senjata dewata. Tidak ada yang merespons. Senjata-senjatanya tiba-tiba menjadi benda mati biasa. Ia baru menyadari seluruh kekuatannya bukanlah miliknya. Itu adalah anugerah dan izin dari Krishna. Kekuatannya adalah ekstensi dari kehendak Tuhan. Saat Krishna memutuskan untuk menarik diri dari permainan dunia, ia menarik pula semua mainan sakti yang pernah dipinjamkannya. Arjuna, sang pemanah terhebat di 3 dunia, kini hanyalah seorang lelaki tua yang rapuh, dengan luka lama yang tiba-tiba kembali berdenyut dan tangan yang gemetar. Dengan hati yang telah kosong dan dunia yang tak lagi memanggil, Pandawa memutuskan untuk meninggalkan segalanya. Mereka menyerahkan tahta kepada Parikesit, cucu Arjuna yang diselamatkan dari kandungan. Tanpa upacara perpisahan, kelima bersaudara beserta Drupadi itu berjalan kaki menuju Himalaya. Dalam perjalanan spiritual terakhir yang disebut Mahaprasthana, perjalanan agung menuju pelepasan duniawi dan kematian. Perjalanan itu adalah ujian terakhir dan Arjuna jatuh bukan di medan perang tetapi di lereng gunung. Saat mereka mendaki, satu persatu anggota keluarga mereka mulai gugur. Yang pertama adalah Drupadi, jatuh karena keterikatannya yang paling dalam pada Arjuna. Menyusul kemudian Sahadeva, Nakula, dan Bima, masing-masing karena kelemahan karakter mereka sendiri. Saat giliran Arjuna tiba, ia berjalan dengan langkah yang semakin berat. Seorang penjaga spiritual yang menyamar, Dewa Yama, mengujinya. Engkau adalah pemanah terhebal, mengapa kau biarkan putramu, Abhimanyu, terkepung dan gugur di medan perang? Tanyanya. Arjuna tanpa berpikir menjawab dengan kesombongan lamanya. Tidak ada yang bisa mengalahkanku saat aku memegang busur. Jika aku ada di sana, semua musuh akan binasa. Kata-kata itu menjadi penghakiman atas dirinya sendiri. Ia telah lupa pada pelajaran Bhagavad Gita yang paling inti, bahwa semua kekuatan datang dari yang ilahi, bukan dari dirinya. Ia masih melekat pada identitas palsu sebagai sang pemanah. Karena keangkuhan spiritual inilah tenaganya seakan menguap. Kakinya gemetar, napasnya tersengal. Ia tersungkur di lereng gunung, gugur bukan oleh senjata musuh, tetapi oleh belenggu egonya sendiri. Hanya Yudhistira yang mewakili Dharma yang tak tergoyahkan, yang terus berjalan sendirian hingga mencapai puncak, dijemput oleh kereta kahyangan. Kematian Arjuna adalah pelajaran pamungkas, bahwa di jalan spiritual, bakat terhebat sekalipun, jika disandang dengan sombong, hanya akan menjadi beban yang menjatuhkan. Sang pemanah agung akhirnya tumbang oleh satu-satunya anak panah yang tak pernah bisa ia hindari. Anak panah kebenaran tentang dirinya sendiri.